lukai Nabi syahidmu Husain sakiti Ali bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sudah sedih semuanya syahidmu Husain lukai Nabi syahidmu Husain ya Husain sakiti Ali bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih Junjungan Nabi dihianati putra Haidar telah dizalimi putra Zara telah dilukai adik Al-Hasan telah disakiti cucu yang mulia telah tiada putra tercinta diinjak kuda ya Husain syahidmu Husain lukai Nabi syahidmu Husain sakiti Ali bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih cucu yang selalu disanjung-sanjung putra yang dulu main di punggung cucu yang selalu disayang-sayang putra yang dulu ditimang-timang kini tubuhnya dicincang-cincang seluruh badannya disayat pedang syahidmu Husain ya Husain lukai Nabi syahidmu Husain sakiti Ali bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih tubuh yang selalu dipeluk rasa mulut yang selalu dicium rasa leher yang selalu dikecup rasa kepala yang selalu diusap rasa kini diinjak ribuan kuda kini diarah ke kota-kota syahidmu Husain ya Husain lukai Nabi syahidmu Husain sakiti Ali bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih kemana lagi Sukainah mengadu kemana lagi
segenap berlindung, air matanya telah tiada, nubuat hatinya tiada terkira, ayat tercinta telah tiada, abang tersayang kini telah hilang. Syahid Husain lukai Nabi, Syahid Husain sakiti Ali, bundamu betul selalu merintih, Hasan abangmu menangis sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walil thayyibin at-tahirin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwah allati halat bifina'id. Alaikum minni jami'an salamullahi abada ma bakina wa bakiyal lail wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tidak terasa kita sudah memasuki malam ke-7 bulan Muharram 1447 Hijriah. Sudah banyak pembahasan yang diketengahkan oleh para ustadz kita di berbagai tempat, bahkan di seluruh dunia. Para ulama-ulama kita menyampaikan tentang peristiwa Karbala, dan acara semacam ini terjadi di seluruh penjuru dunia. Kita warga Banjarmasin dan sekitarnya tak ingin ketinggalan, tak ingin maju-maju, tak ingin ketinggalan untuk bersama-sama berduka atas tragedi yang menimpa cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kedukaan kita memberikan sebuah arti bagi kita, memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahi kita pahalanya. Lebih dari itu, kita dekat dengan Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Malam ini saya ingin berbicara sebuah ayat Al-Quranul Karim. Wa sadaqallahul aliyyul azim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang benar dan akan mendohirkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya, sekalipun orang-orang musyrik itu membencinya. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ayat ini dalam tafsir Al-Mizan yang ditulis oleh Said Muhammad Husain Tobai, ketika berbicara tentang ayat ini sangat erat hubungannya berkaitan dengan Imam Zaman, Imam Mahdi Ajalullah Farajau Syarif, di mana kehujuran Imam Mahdi Ajalullah Farajau Syarif dalam rangka untuk menuntaskan, menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman, dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan menghancurkan segala kezaliman di muka bumi ini. Dalam seluruh literasi atau riwayat yang ditulis dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat baik dari ahli sunnah maupun ahlul bait alaihi wassalatu wassalam,
banyak sekali berbicara tentang tentang Imam Mahdi akan kudur di akhir zaman ketika kejoliman sudah mencapai titik nadir, titik kulminasi yang sangat besar. Kejolimannya sudah keterlaluan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lutuf dan keadilannya menghadirkan seorang pemimpin zaman, yaitu Imam Mahdi ajalullah farajul syarif, untuk menegakkan, mengembalikan Islam yang asli dan menghancurkan segala bentuk hegemoni, menghancurkan segala bentuk orang-orang mustakbirin, orang-orang sombong dan kepongahan, sehingga bumi ini nantinya akan tegak sebuah daulatul karimah, negara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tegak di atasnya keadilan dan dijohirkannya Islam sebagai agama yang benar, sebagai agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa hubungannya ketika kita berbicara dengan Imam Husain alaihi salatu wassalam, ketika berbicara tentang peristiwa Karbala dan Asyura? Tentu ada memiliki erat hubungannya, karena Al-Quranul Karim itulah ijmali, global. Ia tidak hanya berlaku pada satu zaman, tetapi dia berlaku pada setiap zaman dan kurun waktu. Tetapi di sini dalam ayat ini penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan keadilan risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahlul Bait itu dituntaskan oleh Imam Mahdi ajalullah farajul syarif min wuldil Fatimah, dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya ingin berbicara sebagaimana janji saya pada malam kemarin, mengapa Bani Umayyah itu sangat kuat. Sebuah kekuatan dilakukan memerlukan logistik, memerlukan duit, memerlukan uang, memerlukan mal, memerlukan harta. Apakah Bani Umayyah itu setelah 30 tahun 4 khalifah, ya kan, 4 khalifah, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman sampai dengan Imam Ali bin Abi Thalib, apakah dia hanya membentuk kekuatan ketika Imam Ali alaihi salam dibunuh? Tentu tidak. Tidak semudah itu membangun sebuah kekuatan yang memiliki militer. Di zaman Imam Husain melawan Imam Husain itu 30.000 militer, 30.000 personel militer dengan persenjataan logistik militer yang lengkap, logistik makanan yang lengkap. Sementara pasukan Imam Husain kehausan dan kelaparan, hanya 73 orang. Bagaimana mereka bisa membentuk sebuah pasukan yang sangat besar jumlahnya pada zaman itu, ya kan? Itu dibangun bukan setahun 2 tahun. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata pasca wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafatnya Rasulullah, namanya Abu Sufyan, Muawiyah itu diusir dari Madinah. Dia termasuk golongan tulaka, dia termasuk golongan orang-orang yang takluk, maka tidak boleh berada di Madinah. Tetapi pasca wafatnya Rasul, ketika Rasulullah wafat, kemudian umat Islam terpecah menjadi 2. Ada yang berpegang teguh kepada wasiat Rasulullah SAW untuk mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya, dan ada yang mengikuti
musyawarah di Saqifah, terpilihnya pada waktu itu Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Nah, untuk diketahui pada zaman Khalifah Abu Bakar, di situ ada keturunan Abu Sufyan yang bernama Yazid bin Abi Sufyan. Dia diangkat oleh Abu Bakar menjadi gubernur Damaskus, yaitu Syam, Syria pada hari ini Suriah. Nah, ternyata Bani Yazid bin Muawiyah ini, bin Abi Sufyan ini menjadi gubernur Syam, menjadi gubernur Damaskus. Mulai dari situ dia membangun sebuah kekuatan. Dia mengadakan beberapa peperangan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebenarnya peperangan yang dilakukannya tidak merepresentasikan dari peperangan yang telah dilakukan oleh Rasul SAW. Bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah? Islam itu dalam berperang sifatnya defensif. Islam tidak pernah memulai peperangan kepada musuh. Tetapi ketika jalur diplomasi dan perdamaian, nasihat tidak diindahkan, kemudian Islam diserang, maka baru Rasulullah SAW melawan. Islam tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan ekspansi militer kepada negara-negara lain atau wilayah-wilayah lain. Itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Ternyata Bani Umayyah yang gubernurnya pada waktu Yazid bin Abu Sufyan telah melakukan sebuah peperangan mengatasnamakan Islam sampai dengan wafatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu 30 tahun ya, Khalifah 4 ini 30 tahun. Nah, ketika imam dipegang oleh Imam Hasan ala Nabi wa alaihi sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika keimamahan jatuh pada Imam Hasan, pada waktu itu terjadi sebuah perdamaian dengan Muawiyah. Secara licik Muawiyah berdamai dan Imam Hasan berdamai dengan Muawiyah dalam rangka apa? Untuk tidak terjadinya perang saudara, untuk tidak mengalirnya darah umat Islam. Maka yang berkuasa adalah Muawiyah. Nah, 80 tahun Bani Umayyah mengutuk Imam Ali bin Abi Thalib di atas mimbar Jumat. Jadi salah satu rukun khutbah Jumat pada waktu itu adalah mengutuk Imam Ali. Laknatullah ala Abi Turab. Semoga laknat Allah menimpa kepada Abu Turab. Abu Turab yang dimaksud adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah Muawiyah berkuasa, nah jumlahnya dengan 4 khalifah ditambah dengan Muawiyah, itu umurnya 40 tahun. Nah, 40 tahun itulah Bani Umayyah itu membentuk sebuah kekuatan. Dan cara dakwah Bani Umayyah memperkenalkan Islam, memaksa orang untuk masuk Islam. Kemudian Bani Umayyah memungut pajak kepada rakyat-rakyat di Suriah, di Mesir dan sebagainya yang telah ditaklukkannya dengan nama Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai seorang Kristen itu harus menetapkan dirinya untuk menjadi pendeta, karena di dalam Islam seorang agamawan, pendeta, biksu, robi dan sebagainya itu tidak boleh dipungut pajak. Ternyata ketika orang Kristen tadi menetapkan dirinya menjadi pendeta,
tetap saja dipungut pajak oleh Bani Umayyah. Nah, akhirnya mau tidak mau dia masuk Islam. Jadi Islam yang membentang sampai ke Spanyol, Eropa, itu hasil ekspansi dari Bani Umayyah dan Abbasiyah. Ternyata setelah mereka melakukan ekspansi dan terjadilah perang dendam kesumat di Spanyol. Di Spanyol itu ada masjid yang luasnya tanahnya 11 km. Itu masjid terbesar, sekarang menjadi gereja terbesar. Mengapa demikian terjadi? Dikarenakan Islam ini dibawa oleh Bani Umayyah, diperkenalkan dengan pedang, diperkenalkan dengan sadis, diperkenalkan dengan arogansi. Siapa yang tidak mau masuk Islam, dia harus membayar jizyah, dia harus membayar pajak, dan siapa yang tidak mau membayar pajak akan diperangi. Ini bukan ajaran Islam. Nah, mengapa terjadi peristiwa Karbala? Sekalipun dalam sejarah, dalam riwayat, peristiwa Karbala itu pasti terjadi, tapi ada hukum kausalitasnya, kan? Nah, di zaman Muawiyah ini seorang yang licik. Bahkan Imam Ali pernah berkatakan, jika sekiranya kelicikan tersebut dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, akulah orang yang paling licik, kata Imam Ali bin Abi Thalib, jika sekiranya kelicikan itu diperbolehkan oleh Allah. Tetapi Muawiyah adalah seorang politikus ulung. Kelicikannya masih memiliki strategi. Buktinya apa? Ketika Muawiyah berkuasa, seluruh gubernur-gubernur itu disuruh berbaiat kepada Muawiyah. Dia memberikan pesan kepada pengikutnya untuk tidak mengganggu Imam Al-Hasan alaihi salam. Karena jika mengganggu Imam Hasan alaihi salam, maka akan terjadi pemberontakan yang sangat luar biasa. Ini Muawiyah, kelicikannya sempurna, dibungkus dengan politiknya yang sangat ulung, sehingga dia tidak menyentuh simbol-simbol yang akan membangkitkan perlawanan bagi umat Islam, akan membangkitkan semangat perlawanan dari pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, tetapi tidak dengan Yazid la'natullah alaih. Muawiyah menyelisih kesepakatan setelah dia mangkat. Seharusnya kekuasaan itu harus diserahkan kepada umat, tetapi Muawiyah memilih putra mahkota. Sejak itulah terjadi Sultaniyah, terjadi dinasti. Yang dipilih Muawiyah bukan tanggung-tanggung orang yang fasik, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah tidak berpengalaman terhadap politik. Kalau Muawiyah kejolimannya itu disimpan rapi-rapi, hanya 50% ketahuan orang, politik ulungnya yang ditampilkannya. Tetapi Yazid itu fasik. Yazid itu adalah tidak memiliki pengalaman kelicikan. Dia hanya berada di istana, dia hanya main dengan monyet, ya kan? Dia hanya main dengan monyet, sehingga terjadilah peristiwa Karbala. Karena diakibatkan Yazid tidak sepandai Muawiyah, ya kan? Yazid tidak sepandai Muawiyah. Akhirnya Imam Husain alaihi wassalam bangkit di Karbala, dan dengan kebangkitan Imam Husain alaihi wassalam di Karbala, idharlah Islam yang sebenarnya. Orang mengetahui Islam yang sebenarnya, karena Bani Umayyah pun mengklaim dirinya sebagai keluarga Rasulullah, memiliki kekeluargaan dengan Rasulullah. Penduduk Syam terbelalak ketika Sayyidah Zainab alaihissalam berpidato bahwa inilah keluarga Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang terbelalak, ternyata Yazid bukan keluarga Rasulullah. Dia adalah orang yang zalim dan fasik. Jadi Islam itu akan tegak, bukan Islam itu akan tegak bila mana ada pengikut-pengikut Islam yang tulus, yang mau bangkit, yang mau berada di belakang imamnya. Seperti di zaman kita sekarang ini, Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Kalau di dalam hadis dikatakan ahsanul ibadah intidharul faraj. Sebaik-baik ibadah adalah menunggu kehuduran Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Menantinya bagaimana? Umat Islam menanti, semua umat Islam itu menanti kedatangan Imam Mahdi. Tetapi ada dua kelompok, ada penanti aktif, ada penanti yang pasif. Tinggal kita sebagai penanti yang bagaimana? Apakah kita penanti aktif atau pasif? Kalau penanti aktif adalah orang yang selalu menggali dirinya, potensi dirinya untuk berada di jalan kebenaran, melakukan sebuah perjuangan yang tiada henti sampai habis napas kita. Itulah diajarkan oleh revolusi Karbala. Jadi Islam itu juga ada dua, Islam Muhammadi dan Islam Umawi. Islam Muhammadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, kita harus berpegang teguh kepada dua pusaka besar, yaitu Al-Quran dan Itrah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya bila mana kita berpegang teguh kepada dua pusaka besar ini. Kalau Anda tidak mengenal Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, tidak mungkin Anda mengenal Islam Muhammadi, tidak mungkin Anda mengenal Islam yang sebenarnya. Yang kedua apa? Islam Umawi, Islam Bani Umayyah, di mana Bani Umayyah memperkenalkan Islam dengan kebengisan, memungut pajak. Kemudian orang-orang yang tidak beragama Islam dipaksa untuk masuk Islam. Kalau tidak, dia dibunuh, diperangi, atau dia harus memberikan pajak yang besar kepada penguasa. Nah, pada hari ini pun terjadi, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, ada sekelompok orang yang membunuh umat Islam, memerangi umat Islam sambil bertakbir. Bahkan kita ini jangan sampai terpengaruh dengan penampilan, sholat tahajud setiap malamnya, membaca Al-Qurannya bagus, ternyata dia adalah pembunuh Imam Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, menjadi kaki tangan orang-orang mustakbirin. Oleh karenanya kita sudah diperlihatkan dan dipertontonkan hari ini, di manakah kita berpihak? Apakah kepada kelompok yang berjuang secara istiqomah sejak awal untuk membela kehormatan Islam dan memperkenalkan Islam dengan wajah cinta rahmatan lil alamin, bukan dengan kebengisan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, peristiwa Karbala sekali lagi saya katakan memberikan pelajaran terpenting bagi kita semua, bahwa kita akan tergerus bila mana kita berpaling dari kelompok kebenaran. Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam, sayyidus syuhada, penghulu dari segala yang syahid, adalah sebagai contoh tidak murah untuk menegakkan Islam itu, tidak murah untuk mengembalikan Islam sebenarnya itu. Dengan darah Imam Husain, mengorbankan keluarganya, mengorbankan pengikutnya, bukan dengan santai-santai saja, tetapi dengan sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Mutilasi yang dilakukan oleh Bani Umayyah, pasukan Bani Umayyah, pasukan Yazid terhadap Imam Husain alaihi salatu wassalam, itu tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya.
Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti dan terus belajar, karena umur dunia ini semakin menua, umur kita pun semakin menua. Kematian itu pasti terjadi. Oleh karenanya kita sebagai pengikut keluarga Rasulullah SAW, umumnya umat Islam, mari kita terus menggali, menjadikan intelektualitas kita belajar, jangan menjadi orang buta dan tuli. Itu kan, inna syarat dawabi andallah summun bukmun umyun fahum la ya'qilun, kata Allah. Makhluk yang paling melata, yang paling jahat, yang paling buruk di sisi Allah, ini Allah yang mengatakannya, adalah orang yang sumun, bisu, bukmun sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum la ya'qilun, mereka tidak berakal. Yang dimaksud dengan bisu ini apa? Bukan bisu secara fisik, bukan tuli secara fisik, bukan buta secara fisik. Matanya memang melihat, mulutnya bisa berbicara, telinganya bisa mendengar. Tetapi sudahkah kita ketika mau berbicara itu kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah, Rasulnya, dan Ahlul Bait? Bisakah kita ketika kita melihat itu membedakan antara hak dan batil? Bisakah ketika kita bisa mendengar itu, pendengaran kita itu bisa membedakan antara hak dan batil? Nah, oleh karenanya untuk mencapai itu kita harus menuntut ilmu, kita harus belajar. Namanya belajar ini tidak ada batasnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Belajar yang penting itu apa? Belajar penting itu adalah bagaimana cara kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalian datang di sini, dan kita berpuluh-puluh tahun sudah di sini membaca doa Kumail, acara-acara Ahlul Bait alaihi wassalam, bukan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tetapi harus ada semangat untuk mempelajarinya. Islam yang sebenarnya itu bagaimana? Islam Muhammadi itu bagaimana? Islam Umawi itu bagaimana? Karena kalau mengikuti Islam Umawi, Islam Bani Umayyah, itu adalah Islam yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Rasul SAW, tetapi itu menodai kehormatan Islam, menodai wajah Islam. Itulah alasan Imam Husain mengorbankan jiwa dan raganya, mengalirkan darahnya di padang Karbala demi tegaknya Islam Muhammadi, liqamati dini jadri Rasulillah, untuk tegaknya agama kakekku Rasulullah. Labbaik ya Husain, 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 Labbaik ya Husain. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Husain, rindu Husain, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Tepuk dadanya. Cinta Husain, rindu Husain, air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Duhai debu Karbala, datanglah kuasai jiwa
Penuhi hati dengan cinta, aku rindu, cinta hanyalah rasa, mengenalnya tak perlu bahasa, di singgasana hati bertahta, sujudlah untuk meminta. Semuanya tepuk tangannya. Cinta Husein, air mata ya Husein, Nestapa air mata, luka nestapa tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Jerit hati memanggilmu, kau ku sebut dalam zikirku. Cinta ku tunggu jawabmu, Karbala aku menuju. Cinta Husein, cinta Husein, rindu Husein, air mata, luka nestapa, air mata, luka nestapa tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu. Senyumanku dalam tangisan, nyanyianku hanya rintihan. Cinta dalam penantian, harap dalam kesyahidan. Cinta Husein, Rindu Husein, air mata, luka nestapa, air mata, luka nestapa tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali